yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 198, ke Sion, ke Sion. Bapa di sorga, hari ini kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan kesempatan bagi kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami berserah penuh hanya kepada Tuhan dan Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 111, ke dalam hati Yesus.
Tuhan, kita akan bersama-sama membaca pembacaan kita pada pagi hari ini. Terdapat dari Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Vikaris Petrus Antono Wijaya. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita menyanyikan pujian. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 176, Hati Bersih Ya Yesus Memberi. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kehidupan manusia. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebentar kami mau belajar bersama dari sabda firman-Mu, Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga fokus hati dan pikiran kami tertuju kepada sabda firman-Mu. Bila kami boleh memahami Tuhan, kami mengerti maksud Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami dimampukan Roh Kudus untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tidak terasa, waktu cepat sekali berlalu dan kita masuk di awal bulan Maret. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan tema berkaitan dengan visi dari Gereja Kemah Injil Jemaat Siloam Tarakan. Jadi kalau Bapak Ibu dapat memperhatikan di belakang sana, itu ada flyer berkaitan dengan visi misi dan moto Gereja Kemah Injil Jemaat Siloam Tarakan. Nah hari ini kita belajar dengan tema yaitu gereja yang memberi kehidupan. Gereja yang memberi kehidupan dalam referensi Nats Yohanes 10 ayat 10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bagian daripada visi, sekali lagi visi Gereja Kemah Injil Jemaat Siloam Tarakan. Kita mempelajari terlebih dulu berkaitan dengan apa itu visi dan apa itu misi. Bapak Ibu Saudara, visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian. Jadi melalui visi itu ada impian yang mau digapai, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Itu visi Bapak Ibu. Jadi ada harapan, impian yang dimana ke depan nanti bahwa Gereja Kemah Injil Jemaat Siloam Tarakan itu menjadi gereja yang memberi kehidupan. Lalu Bapak Ibu bisa dikatakan bahwa visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau suatu lembaga. Lalu visi itu juga berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri yang membuat visi ini. Dari beberapa hamba Tuhan yang silih berganti dengan masa-masa yang sudah ditentukan. Dan visi itu juga berkaitan dengan pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin dicapai. Ada visi, harus juga ada namanya misi. Karena kalau ada visi tanpa misi sama halnya juga itu dengan angan-angan. Kita berangan-angan kalau tidak ada yang namanya misi. Jadi perlu sekali adanya namanya misi. Misi adalah suatu penjabaran dari visi. Misi merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk mencapai visi utama yang mau digapai, yaitu gereja yang memberi kehidupan. Misi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa merangsang capaian yang tertulis di dalam visi tersebut. Itu berkaitan dengan visi misi. Nah, apa visi misi Gereja Kemah Injil Siloam Tarakan yang memang sudah sering kali didengungkan di tiap tahun. Bahkan di laporan tahunan itu juga gembala selalu menyuarakan pada bagian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa visi misi gereja kita yaitu gereja yang memberi kehidupan di dalam Nats Yohanes 10 ayat 10. Dan misinya untuk mencapai bagian visi ini adalah yaitu membangun persekutuan yang erat. Membangun persekutuan yang erat sehingga kita bisa menjadi gereja yang membagi hidup. Lalu yang kedua, menciptakan penyembahan yang dinamis. Memberikan perhatian pastoral. Menyampaikan pengajaran secara alkitabiah. Lalu mendorong pelibatan atau pemberdayaan kontribusi jemaat untuk pekerjaan Tuhan. Lalu yang keenam adalah partisipasi penuh dalam penginjilan dan penjangkauan. Ini misi Gereja Kemah Injil Indonesia Siloam Tarakan Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat merealisasikan visi misi gereja kita? Mari kita melihat terlebih dulu visi tema yaitu gereja yang memberi kehidupan. Apa yang dimaksud dengan gereja yang memberi kehidupan? Berbicara mengenai gereja Bapak Ibu, gereja yang memberi kehidupan, kita dapat garis bawahi berkaitan dengan gereja. Gereja ialah bukan gedung tetapi orangnya, diri kita sebagai orang-orang percaya. Nama lain gereja adalah eklesia dalam bahasa Yunani, yang artinya sebuah perkumpulan atau jemaat yang dipanggil keluar atau dikhususkan. Eklesia, gereja.
Dan kita semua adalah orang-orang yang dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Untuk memberitakan keselamatan yang sudah kita peroleh. Jelas di dalam 1 Petrus Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Ini gereja Bapak Ibu. Kita yang sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terang yang ajaib, yang seharusnya kita dihukum dikarenakan dosa, tetapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya kita tidak binasa Bapak Ibu, tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi kita adalah gereja. Gereja yang memberi kehidupan. Kehidupan seperti apa? Yang jelas kehidupan untuk menjadi berkat Bapak Ibu. Karena tidak mungkin kita sebagai gereja yang sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, lalu kita tidak berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Nah, visi ini Bapak Ibu mendorong untuk kita sebagai gereja Tuhan yang sudah dipanggil dan dikhususkan oleh Tuhan, kita beritakan keselamatan atau kebaikan Tuhan yang sudah kita peroleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di nats kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Yohanes 10 ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini secara keseluruhan, ini mengenai konteks seorang gembala yang baik kalau kita membaca ayat secara keseluruhan. Mari kita meneliti teks ini Bapak Ibu. Ada dua subjek yang dibandingkan, yaitu pencuri dan Yesus. Pencuri itu seperti apa, Yesus itu seperti apa yang perlu kita pelajari hari ini. Kita mempelajari di Romawi pertama Bapak Ibu berkaitan dengan konteks pencuri. Pencuri ini Bapak Ibu merujuk pada para pemimpin agama Yahudi yang bertentangan dengan Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan pengajaran-pengajaran dari Yesus itu sendiri. Sehingga Yesus memberikan suatu perumpamaan yang jelas. Mereka adalah gembala yang jahat, yang menguasai umat Tuhan bukan untuk kesejahteraan mereka, melainkan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi. Dan mereka disebut sebagai pencuri. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka bukanlah gembala yang setia. Mereka adalah orang asing di dalam ayat kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat memperhatikan 3 kata kerja yang dilakukan. Sang pencuri, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa maksud dari ketiga kata kerja ini Bapak Ibu yang dapat kita pelajari bersama-sama? Dengan melihat konteks Yesus sebagai pemberi hidup, atau bisa juga dikatakan Yesus sebagai gembala yang baik yang menuntun setiap umatnya kepada hal yang baik dan benar. 3 kata kerja ini bisa ditafsirkan tindakan dari para pemimpin Israel yang menjauhkan domba-domba dari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di dalam Kristus itu sendiri. Mereka dibiarkan sesat dan terhilang karena mereka tidak dipimpin datang kepada Yesus. Bapak Ibu, tindakan ini suatu tindakan yang kejam, karena mereka telah menjauhkan domba-dombanya dengan Sang Penyelamat yang sesungguhnya. Atau bisa dikatakan menjauhkan manusia dari Tuhan. Di bagian pertama kita bisa belajar, pencuri datang hanya untuk mencuri. Cara yang jelas dalam kitab yang digunakan oleh para pemimpin Yahudi, orang Farisi, dan juga oleh iblis yang membuat manusia menjauh dari Tuhan. Dengan menanamkan rasa tidak percaya kepada Tuhan melalui pengaruh dan pengajaran.
Hal ini yang dilakukan Bapak Ibu oleh iblis, bahkan para tokoh-tokoh yang tidak takut akan Tuhan. Di mana membuat kita sebagai orang-orang percaya meragukan pengajaran dari firman Tuhan, meragukan tentang Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, cara iblis menggoda. Iblis mempertanyakan firman Tuhan dengan mengatakan kepada Hawa di dalam Kejadian. Yang berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini ungkapan yang diungkapkan oleh iblis Bapak Ibu. Padahal Tuhan bilang semua pohon-pohon boleh dimakan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman jangan kamu makan, nanti kamu mati. Ini cara iblis Bapak Ibu untuk mengecoh pikiran orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dimana Tuhan melarang tetapi iblis malah mengganggu pikiran manusia dan meragukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Bapak Ibu Saudara, iblis meragukan kebaikan Tuhan dengan mengatakan di dalam Kejadian 3 ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini perkataan daripada iblis. Iblis memberi kesan bahwa Allah tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya sehingga kita meragukan apa yang menjadi perkataan Tuhan dan kita jatuh di dalam dosa. Itu yang iblis inginkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu seperti benih Bapak Ibu. Seperti benih yang belum bertunas dimakan oleh burung. Ia mencoba merampas firman Tuhan dari orang yang mendengarnya di dalam Injil Matius 13 ayat 19. Lalu juga ibaratkan seperti guru-guru palsu di dalam Kisah Para Rasul yang mengajarkan pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang dimana kita kenal di dalam Kisah Para Rasul ada yang bernama Bar Yesus. Bar Yesus ini adalah seorang sihir Bapak Ibu. Dan dia adalah nabi palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada gubernur yang mau mendengar firman Tuhan pada masa itu. Jadi inilah cara-cara iblis Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan sehingga kita meragukan Tuhan. Ini cara iblis dan cara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa inilah cara pemimpin Yahudi dan Farisi serta iblis untuk mencuri supaya kita semakin jauh meninggalkan Tuhan. Dan mereka adalah gembala yang jahat. Selanjutnya, pencuri datang hanya untuk membunuh. Selain dari mencuri segala hal dalam kehidupan orang percaya yang di awal, mereka juga membunuh atau bisa dikatakan membinasakan pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Itulah cara pemimpin Yahudi yang tidak takut akan Tuhan dan itu juga cara daripada iblis. Iblis dan para pengikutnya Bapak Ibu terobsesi dengan yang namanya kematian di dalam referensi 1 Petrus 5 ayat 8. Yang berkata musuh-musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ini cara iblis Bapak Ibu. Bahkan kebohongan menyebabkan kematian dan kehancuran. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ia adalah seorang pembunuh sejak semula yang tidak berpegang pada kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berbicara dalam bahasanya sendiri, karena ia adalah seorang pendusta dan bapa segala pendusta. Ini iblis Bapak Ibu. Bapa segala pendusta yang menawarkan segala sesuatu yang mungkin bisa menguntungkan tapi menjebak kita di dalam tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, contoh iblis membunuh di dalam Alkitab, kita melihat di mana ia menghasut Kain untuk membunuh Habel, yang di mana hatinya panas Bapak Ibu, dan dia dipengaruhi dan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Iblis menghancurkan segala sesuatu yang disentuhnya seperti yang dialami oleh Ayub yang kehilangan anak-anaknya, kesehatan dan harta bendanya. Lalu iblis mencoba menghancurkan Yesus di setiap kesempatan. Tetapi ingat bahwa pekerjaan Tuhan akan bisa selalu digenapi apabila Tuhan
menghendaki pekerjaan tersebut. Nah Bapak Ibu, inilah cara pemimpin Yahudi Farisi yang tidak takut akan Tuhan dan cara iblis untuk membunuh. Ia mematikan rasa kasih sayang menjadi kebencian, itu cara iblis. Yang di awal di mana kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tetapi iblis mengacau balaukan pikiran kita dengan berbagai hal. Sehingga kita membenci Tuhan dan kita membenci sesama kita. Ini cara iblis Bapak Ibu. Bahkan ada dendam, sakit hati, tidak peduli dan tidak peka terhadap hal-hal yang baik. Padahal Tuhan memerintahkan kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Karena kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kita yang awalnya di mana kita berdosa, kita diselamatkan Tuhan, kita diperbaharui Tuhan, dan Tuhan mau kita melakukan bagian kita untuk memberitakan kabar baik. Lalu yang ketiga, pencuri datang hanya untuk membinasakan Bapak Ibu. Berkaitan dengan kata binasa, binasa itu berarti rusak Bapak Ibu. Rusak, mati, musnah, hancur lebur. Itu membinasakan atau binasa. Binasa berarti terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Itu yang dikehendaki iblis Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Binasa juga berarti tidak dapat lagi menerima segala sesuatu yang baik. Kita sudah nggak peka lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mau ditegur berapa kali tetap saja berkompromi pada dosa yang sama. Binasa itu juga berarti tidak memiliki nilai yang sama sekali. Binasa berarti keadaan yang sangat mengerikan yang dapat dialami oleh manusia dan diingini oleh iblis. Bapak Ibu, inilah cara pemimpin Yahudi Farisi yang tidak takut akan Tuhan dan cara iblis untuk membinasakan, merusak, menghancurkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, bagian ini kiranya boleh mengintrospeksi diri kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita mengawas diri Bapak Ibu, untuk kita berhati-hati, untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan, sehingga kita tidak terkecoh dengan kuasa kegelapan yang selalu mengganggu hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, perbuatan sang pencuri ini juga dikontraskan dengan perbuatan Yesus di bagian selanjutnya, dengan konteks Yesus itu sendiri. Konteks Yesus yang adalah gembala yang baik. Ada dua hal yang menarik untuk kita perhatikan dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tadi iblis atau pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu cara iblis, tetapi cara Tuhan adalah Dia memberi hidup Bapak Ibu. Mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Apa yang dimaksud dengan mempunyai hidup dan segala kelimpahan? Mempunyai hidup artinya bahwa Yesus memberikan kehidupan kepada domba-dombanya. Perlawanan dengan rancangan si pencuri, yaitu mencuri, membunuh dan membinasakan. Kristus berkata, "Aku datang di antara manusia supaya mereka mempunyai hidup." Itu yang Tuhan kehendaki. Yesus datang untuk mencari domba-domba yang terhilang dan memberikan mereka hidup, keselamatan. Bagaimana caranya? Cara yang ditempuh menentukan totalitas, yaitu dengan memberikan nyawanya. Ini cara Tuhan Bapak Ibu. Cara Tuhan. Cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, manusia yang tersesat. Ciri gembala yang baik adalah siap menantang bahaya dan mempertaruhkan nyawanya demi kawanan dombanya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Daud di padang saat menjaga domba-dombanya Bapak Ibu. Ia harus membunuh singa dan beruang demi menyelamatkan domba-dombanya. Ini cara Daud. Dan cara Tuhan juga hal yang sama Bapak Ibu. Ia menyelamatkan, ia melindungi setiap domba-dombanya untuk tidak diterkam. Apa yang dimaksud dengan memberi hidup bagi domba-dombanya? Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan
secara spiritual. Para pendengar Yesus secara jasmani memang hidup, namun belum tentu hidup secara rohani karena mereka menolak Yesus. Seberapa banyak orang yang menolak Yesus dan tidak menerima Yesus, dan tugas kita adalah memberitakan tentang Yesus, tentang keselamatan, menjangkau jiwa-jiwa seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu, sebagai gembala, Yesus datang mencari domba-domba, memberikan nyawanya demi domba-dombanya supaya mereka diselamatkan. Nyawanya memberikan kehidupan yang baru. Penebusan Kristus menjadi sebuah mujizat bagi manusia. Sebab kehidupan baru yang dikaruniakan Yesus adalah hal yang mustahil untuk dicapai dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Yesus memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Karena di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu, Yohanes 11, 25 dan 26, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bahkan Yohanes 10, 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan bagi keselamatan manusia. Bahkan Bapak Ibu, Yesus juga itu disebut sebagai roti kehidupan yang diberikan kepada semua orang untuk terus berpartisipasi di dalamnya. Yesus menolong kita untuk mengubah kehidupan kita, menghadapi tantangan-tantangan dan maju terus di dalam iman seperti para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Yesus datang ke dunia sebagai pelayan, melayani dan menghibur orang-orang yang sakit di dalam penderitaan yang mereka alami. Dan Yesus mengajarkan kasih kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah yang Yesus lakukan sebagai gembala yang baik, gembala yang memberi kehidupan. Hal yang sama juga berlaku bagi kita menjadi gereja yang memberi kehidupan bagi orang lain. Apa kontribusi kita sebagai gereja yang dimana kita sudah dikhususkan oleh Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita yang awal mula dari kegelapan ditarik Tuhan menuju terang yang ajaib, sudah tahu kebenaran, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal apa yang dapat kita lakukan sebagai gereja yang memberi kehidupan? Lalu selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan hidup berkelimpahan. Apa yang dimaksud dengan hidup berkelimpahan? Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan. Kalau secara harafiah kita akan terjebak Bapak Ibu pada bagian ini, di mana ayat ini perlu ditafsir dengan tepat, karena ada banyak orang yang menderita karena komunitas yang memiliki pemahaman yang salah dan memegang teologi kemakmuran. Tidak sedikit orang yang sakit, yang ekonominya sulit, dan juga yang belum ketemu jodoh, yang dianggap sebagai tidak beriman. Sebab orang yang beriman dikatakan di dalam Yesus diberi hidup yang berkelimpahan. Dalam hal materi mereka berkelimpahan, kesehatan, jodoh dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, jelas bahwa ini adalah penafsiran yang salah, sebab konteksnya sedang membicarakan hal spiritual, bukan sesuatu yang bersifat jasmani. Mari kita perhatikan beberapa poin penting mengenai hidup yang berkelimpahan. Orang yang hidup berkelimpahan itu adalah orang yang menerima Yesus sebagai satu-satunya pintu untuk menjadi warga kerajaan Allah. Itu arti daripada hidup berkelimpahan. Kita menerima keselamatan, pintu yang benar, jalan yang benar, yaitu di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu. Tidak ada pribadi yang lain yang dapat memberi keselamatan, hanya di dalam Kristus Yesus. Lalu juga hidup berkelimpahan adalah mereka yang hidup dipimpin oleh Tuhan. Pada saat hidup kita dipimpin oleh Tuhan, itu dapat dikatakan bahwa hidup kita berkelimpahan di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengarahkan kehidupan kita di dalamnya. Bahkan hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang memberi seperti Yesus, bukan mencuri. Yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang tahu tentang Taurat Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka.
Lalu juga hidup berkelimpahan adalah hidup dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seluruh buah roh yang ada di dalamnya. Itu hidup berkelimpahan. Kita hidup di dalam Tuhan dan kita mewujud nyatakan hidup kita di dalam Tuhan. Inilah yang Yesus lakukan sebagai gembala yang baik, gembala yang memberi kelimpahan, keselamatan, pimpinan, teladan, bahkan buah roh yang ada di dalamnya melingkupi kehidupan kita, menjadi bagian dalam hidup kita pada saat kita benar-benar mau digembalakan oleh gembala yang baik, gembala yang benar, yang mengarahkan kepada hidup yang berkelimpahan, bahkan memberi hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan secara singkat pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus yang menolong dan memberkati kami untuk kami dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ajar kami sebagai gereja Tuhan untuk memberi hidup bagi banyak orang. Kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi teladan seperti apa yang Yesus lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan merealisasikan visi misi dari gereja Kemenjel Jemaat Siloam Tarakan. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan untuk WL Singer, Choir, dan BBJ yang bertugas untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di sorga, kami akan masuk kepada sakramen perjamuan kudus. Engkau memberkati dari awal hingga pada berakhir, dan semua dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan kami secara pribadi boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, apabila seorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus. Yang kedua, apabila orang-orang telah menjadi murid Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada hari ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 berkata demikian, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan dalam firman Tuhan, jelaslah bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah ia lakukan di atas kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk melakukannya dengan tujuan yang lain, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan
akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak akan terulang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan agar melalui perjamuan Tuhan, Bapak Ibu Saudara memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita menguji diri kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita mengucap syukur atas cinta kasih, pertolongan, dan kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kehidupan kita sampai detik hari ini. Yang kedua, mari kita memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Karena kita ketahui bahwa dosa menghambat berkat Tuhan. Maka daripada itu tidak ada hal yang kita dapat sembunyikan di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui itu di hadapan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita mengambil langkah untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, berkomitmen dan melakukan bagian kita, yaitu memberitakan kabar keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat segala kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami masing-masing secara pribadi. Kami ada sampai pada detik ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal-hal yang Tuhan izinkan, baik berbagai persoalan, sakit, penyakit, bahkan berbagai hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami yakin percaya ada kebaikan yang Tuhan akan nyatakan melalui berbagai peristiwa dan keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, kami juga memohon ampun ya Tuhan. Mungkin ada tutur kata, sikap, cara kehidupan kami selama ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang dimana sering kali kami jatuh di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyuci kuduskan kehidupan kami sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan pada pagi hari ini mengambil langkah komitmen untuk kami benar-benar percaya kepada Yesus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kami melakukan bagian kami, yaitu memberitakan keselamatan atas apa yang sudah kami terima daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan cawan akan dibagikan di antara kita oleh Badan Pengurus Jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berasal dari lembaga gereja lain atau denominasi lain, tetapi telah terbiasa mengikuti perjamuan Tuhan, kami persilakan Bapak Ibu Saudara juga turut mengambil bagian dari perjamuan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, harap menunda dahulu untuk mengambilnya sampai Bapak Ibu Saudara dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus atas orang-orang yang telah percaya kepadanya. Ambillah roti dan cawan dan peganglah. Apabila semua sudah siap, barulah kita akan makan dan minum bersama-sama setelah saya memberikan petunjuk bagi kita semua. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 49.
Saya persilakan untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami dapat mengikuti perjamuan kudus untuk mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang seharusnya layak untuk dihukum. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu bagi kehidupan kami, orang-orang yang berdosa, Engkau rela menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kami, bahkan menganugerahkan keselamatan. Hari ini Tuhan menjadi peringatan dan dorongan bagi kami semua sebagai orang-orang percaya, untuk kami dapat menjadi saksi Kristus, memberitakan kebenaran, keselamatan yang sudah kami terima dari Tuhan. Ya Tuhan, beri kami keberanian, kemampuan untuk kami dapat menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat silakan duduk kembali dan cawan akan dikumpulkan. Kita menaikkan pujian dari ayat ketiga dan keempat. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur perjamuan kudus dari awal hingga pada berakhir boleh berjalan dengan baik. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kami semua secara pribadi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Demikian juga kita sudah bisa mengikuti upacara perjamuan kudus pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan ini kita mempersiapkan persembahan yang terbaik kita. Kita menyanyikan pujian, nyanyian kemenangan iman nomor 209. Kewajibanmu yang mulia. Puji Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita yang akan disampaikan Bapak Koleh Ustad. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan, dan nanti diakhiri dari doa syafaat ini kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan kita juga mengucap syukur bersama beberapa jemaat dan keluarga yang berulang tahun. Sekiranya jemaat tersebut hadir pada pagi hari ini, sudilah kiranya berdiri untuk didoakan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun, Michael Juni, Fitriani, Devano Ezekiel Piderlin, Ibu Mary Maria Bunga, William, Irwan Sagala, Pendeta Markus Agung, Dastan Joy Sintoro, Stefani, Tommy Sumarson, Diva Marcella Maru. Apakah ada anggota jemaat yang ulang tahun pernikahan? Keluarga Dr. Milson Milkias dan Ibu Marsawati, Robert dan Gabriela. Selamat ulang tahun Pak Milson dan Ibu, boleh berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Engkau memperkenalkan dirimu di dalam Yesus Kristus, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menyampaikan segala permohonan kami kepadamu Tuhan. Menyatakan rasa syukur kami kepadamu
di mana Engkau telah menolong menyertai kehidupan kami dalam segenap aktivitas kami, usaha kami yang sudah kami jalani 1 minggu yang lalu. Sehingga hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas kekuatan, kesehatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami boleh bersyukur dan boleh menghadiri persekutuan karena kami tahu ini adalah berkat yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ada beberapa saudara kami yang berulang tahun. Tuhan terus menolong, Tuhan menyertai campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan pada mereka pada beberapa tahun yang lalu, dan kami percaya juga Tuhan terus akan menolong, Tuhan menyertai, diberikan kekuatan kesehatan yang asalnya dari Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersukacita dan diberkati selalu dalam kehidupan. Keluarga yang ulang tahun juga Tuhan berkati dan menolong campur tangan Tuhan, diberkati dalam kehidupan, diberkati anak cucu yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga ini, sehingga mereka senantiasa bersyukur pada Tuhan dan menyerahkan hidup pada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang kami utus di ladang penginjilan, terutama yang menjadi support dari penginjil ini yang ada di ladang penginjilan. Tuhan terus menolong, Tuhan menyertai campur tangan Tuhan melalui pergumulan mereka, melalui kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menyampaikan kabar baik, sehingga banyak orang dimenangkan, dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa khusus untuk keluarga Pendeta Yeremia, Pendeta Wangyu, Pendeta Novi Trivena, Pendeta Herlina, Vikaris Hanyaingan, Panglis Rista, Panglis Arianto Tasei, Panglis Bayohang, Panglis Lerin, Vikaris Senti Kelobang, Pendeta Wilson Udan, Vikaris Nope Daniel, dan Ibu Elni Batang yang merupakan utusan dari lintas budaya. Tuhan nolong, Tuhan nyertai campur tangan Tuhan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan ini, sehingga melalui pelayanan mereka, melalui sesi hidup mereka, mereka boleh menampakkan kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada jemaat Tuhan yang mengalami sakit, walaupun tubuh mereka sakit, kami percaya rohani mereka tetap dikuatkan, teguhkan. Kami mohon uluran tangan Tuhan untuk boleh menguatkan, meneguhkan mereka dalam menjalani hidup yang mereka jalani, sehingga mereka boleh bersyukur pada Tuhan dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Yani Ibu Ropina, Bapak Daniel saya, Bapak Suarja, Pak Iden Nusat, Pak Yosesi Munaji, Ibu Minaria Abung, Ibu Nonci Ajang, Ibu Eva Fransena, Ibu Nurati Daniel, Pak Ahim Cendaya, Nomi Pandin, Trivena, Martina Pangeran, Rosen Labo, Ibu Yohana, Bu Esther Yohana Adam, Maria Rinius, Orsini Soleman, Martin Udau maupun Darin Elasa. Tuhan tahu kebutuhan mereka pada saat ini. Mereka butuh pertolongan Tuhan, sehingga melalui pertolongan Tuhan mereka boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kalau Tuhan berkehendak mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, sehingga mereka boleh bersekutu bersama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan GKI terutama di daerah Papua. Ada Papua 1, 2, 3, dan 4. Tuhan terus menolong, Tuhan menyertai campur tangan Tuhan, sehingga wilayah ini juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa khusus untuk daerah konflik yang ada di Nduga. Tuhan terus menolong, Tuhan campur tangan dalam konflik ini sehingga cepat diselesaikan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, karena hasil pilkada, pileg yang sudah dilaksanakan pada tahun lalu, kami boleh mendapatkan orang-orang pilihan Tuhan, baik itu DPRD Kota Tarakan, DPRD Provinsi, DPR Pusat, bahkan DPD, bahkan wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, bahkan gubernur dan wakil gubernur yang telah Tuhan pilih, yang menjadi
penopang kami dalam melaksanakan tugas pelayanan kami sepanjang waktu di wilayah Kalimantan Utara ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan terus menolong dan menyertai Presiden dan Wakil Presiden, bahkan Menteri dan pembantunya senantiasa diberkati Tuhan, sehingga negara ini boleh aman dalam perlindungan peliharaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI dan Polri yang menjaga dan keamanan dari seluruh wilayah Indonesia ini boleh sinergi, saling bahu-bahu, sehingga negara ini tetap aman dalam perlindungan peliharaan Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Kota Tarakan, Tumberket Molong, dengan terpilihnya wali kota dan wakil wali kota definitif, kiranya boleh memimpin Kota Tarakan dengan baik, sehingga kami sebagai warga Kota Tarakan juga hidup dengan penuh keamanan, sukacita karena pertolongan Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh menyisihkan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kiranya melalui persembahan yang kami berikan, boleh menjadi berkat, boleh digunakan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesempatan untuk Sekretaris Jemaat. Salam, selamat hari Minggu, selamat berbakti dan beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh menghadiri ibadah raya kedua kita setelah ibadah raya pertama, puji Tuhan. Dan saudara yang harus mengikuti ibadah di rumah ataupun di mana saudara berada secara live streaming dari Solo, kami juga menyampaikan selamat berbakti dan beribadah kepada saudara di sana. Dan saudara diberkati. Puji Tuhan, hal-hal yang perlu kami sampaikan, yang pertama adalah buletin kita dicermati. Berbagai informasi pelayanan di sana ya, ada kunjungan pastoral semua ada di sana. Dan kemudian yang perlu kami garis bawahi adalah persembahan anak minggu depan bagi yang terkait. Baptisan kudus para pemuda diperhatikan untuk bulan April. Dan kemudian sebagai jemaat yang besar, Seluam, bagian daripada GKI Indonesia, kita lanjutkan program doa dan puasa 40 hari ya. Hari ke-21 dengan tema berdoa agar kerajaan Allah terwujud dalam keluarga. Itu hari ini, dan selamat mengikuti program yang setengah perjalanan ini. Dan kemudian beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga, pengumuman dan doa remaja kita, tim remaja akan berkunjung ke Malinau dan GKI Sungai Terang, daerah Mentaran, tanggal 7, 8, dan 9 ya, tanggal 8 fullnya. Untuk camp, untuk apa itu di sana, dan KKR, ibadah KKR dan ibadah dan KKR juga di wilayah daerah Mentaran. Oleh sebab itu semua jemaat untuk berkewajiban mendoakan program anak-anak kita ini, anak remaja yang dipimpin oleh Pak Bob dan personilnya sekitar 37 orang. Doakan pergi dan kembali dengan baik. Dan kemudian kami mau mengumumkan surat panitia pelaksana Rakernas.
secara singkat Gereja Gema Injil Indonesia dan seterusnya. Panitia Rapat Kerja Nasional 4 tahun 2025 nomor dan seterusnya perihal permintaan mengisi pujian dalam ibadah dan KKR pembukaan Rakernas 4 2025. Tujuan surat Gembala Sidang GKI Jemaat Siloam Tarakan dan seterusnya. Dengan singkat, mohon Bapak Gembala Sidang berkenan mempersiapkan, mengatur, serta mengkoordinir kegiatan paduan suara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nama paduan suara: Paduan Suara Sentral Kanaan GKI Daerah Tatatinun. Peserta gabungan GKI Siloam, Kalvari, Bethesda, dan Tiberias. Teknis peserta diatur gembala bersama pengurus Paduan Suara Siloam. Tema GKI kita bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Sedapatnya disesuaikan dengan makna lagu. Tempat latihan GKI Siloam Tarakan. Pelatih Pendeta Frans Yusuf MTH secara langsung gembala kita atau pihak lain yang membantu beliau nanti. Dalam perbincangan diskusi kami, Pak Gembala akan mengatur, menciptakan lagu atau ya untuk ini khusus untuk momen nasional ini. Hanya pengumumannya akan kita ikuti dalam rapat paduan suara tempo hari. Kita mengharapkan partisipasi seramai-ramainya anggota jemaat ini tadi yang bergabung ini Siloam, terutama ya Siloam yang berpotensi. Silakan datang, kita akan berlatih bersama-sama. Nah, ini undangan undangan serius ini. Kita akan tunjukkan tim bersama ini tadi kan, gereja-gereja ini, tim paduan suara ini yang terbaik untuk kota ini. Nah, oleh sebab itu semua jemaat yang berpotensi untuk membantu mensukseskan performan pujian bagi Tuhan, dan banyak orang-orang diberkati pada saat itu. Itu pengirim surat ini Ketua Dr. Frankie Sentor SPA, Sekretaris Dr. Andes Melson Melkias MPD. Kemudian kemarin kita apresiasi kerjasama Perkarya Tatatinun untuk datang kemarin mulai pagi. Agendanya adalah peletakan batu pertama pembangunan pastori di Kampung 4 Gereja Kalvari. Ya. Kemudian dilanjut oleh ketua daerah. Kemudian dilanjutkan dengan bakti sosial, bekerja keras dari pagi sampai sore jam 6. Pak Esto dan teman-teman, itu akan berlanjut, tidak berhenti di situ. Oleh sebab itu sebagai gereja pusat, gereja besar di kota ini, kita ulurkan tangan untuk bakti sosial. Oleh sebab itu beri apresiasi untuk Perkarya ini semuanya di Kanaan dengan ya tepuk tangan meriah. Terima kasih Pak Gembala dan semua berpartisipasi untuk itu. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan atas kasih Tuhan telah menolong ibadah kita dari awal hingga selesainya dengan baik. Jemaat yang Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk berdiri, kita menyanyikan pujian Injil yang memberi hidup. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 208. Hendaklah nyata elok
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu. Oleh karena Tuhan telah memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah menyertai ibadah kami. Bapa, kiranya ibadah ini menyenangkan hatimu. Dan hanya Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan serta diagungkan. Kami semua yang boleh menghadiri ibadah ini juga diberkati dalam kehidupan kami, sehingga kerohanian kami bertumbuh, iman kami semakin kuat, dan kami semua melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima hari ini. Karena kami tidak menginginkan setiap orang hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi di dalam melakukannya kami setia. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk menjadikannya nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas sepekan ke depan, agar apa yang kami kerjakan semua boleh berhasil di jalan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka juga, dalam perkuliahan mereka juga diberkati. Pengetahuan mereka semakin bertambah, potensi-potensi diri mereka berkembang dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, pulanglah, kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, melantik kita saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Haleluya. Amin. Ibadah Tuhan Yesus memberkati.